COVID semakin parah. Ustadz, apa kesalahan Jokowi sampai COVID gak beres-beres? Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Saya kira ini pertanyaan tidak hanya menarik ya, tapi sangat kritis, dan tentu juga kita harus selain tarikan napas yang panjang ini, kita butuh keahlian untuk menjawabnya. Apalagi ada kesan seolah-olah memponis gitu ya. Mungkin maksudnya tidak di situ. Saya sih menyebutnya bahwa Jokowi itu bukan di soal kesalahan gitu ya, tapi ini saya kira adalah kegagalan yang dilakukan. Kegagalannya itu adalah setidaknya menahan nafsu warga untuk membuat kerumunan, dan termasuk juga dirinya seorang presiden yang selama ini kita lihat justru juga banyak membuat kerumunan. Tapi itu baru hipotesa awal. Kita akan lihat nanti di penjelasan akhir gitu ya, soal pertanyaan ini. Karena saya menangkap ini bukan soal pertanyaan, tapi saya menangkap pertanyaan ini itu sesungguhnya adalah ingin menggali apa sih penyebab sampai kemudian COVID ini tidak berakhir sampai sekarang. Tidak ada tanda-tanda kapan berakhir. Padahal beberapa negara kan sudah memberikan grafik yang turun gitu ya. COVID di Indonesia ini kan memang umurnya sudah hampir masuk 2 tahun lah gitu ya. Jadi sudah lebih setahun dan bahkan sudah ingin masuk ke umur 2 tahun. Ditemukan ada warga yang terpapar COVID itu pertama pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Kemudian Istana mengumumkan bahwa ada 2 warga negara kita, tepatnya di warga Depok gitu ya, 2 orang, yaitu Mbak Sita bersama ibunya, Bu Maria, itu kemudian dinyatakan terpapar COVID. Pada saat begitu diumumkan pada saat itu, kita tidak bisa membantah, warga kemudian menjadi panik gitu ya, dan seolah-olah kehilangan kendali. Meskipun ada beberapa himbuan, jangan panik dan macam-macam, tapi itu fakta. Terlebih lagi karena kemudian fasilitas publik terutama fasilitas kesehatan pada saat itu di Depok itu kemudian seolah-olah menjadi lumpuh, karena ya itu kemudian diisolasi betul, tidak boleh ada orang lain, macam-macam. Semua yang pernah berinteraksi itu kemudian diperiksa gitu ya. Ini yang terjadi, itu adalah sejarah kelam pertama terjadi di Indonesia. Ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa itu terjadi di tanggal 2 Maret tahun 2020, 2 warga negara kita yang kemudian dinyatakan terpapar COVID, yaitu adalah Mbak Sinta dan Bu Maria. Mereka ini sebenarnya adalah hasil penelusuran terdeteksi ketika melakukan kontak baik fisik maupun fisik. Itu adalah ketika ada tamu, ada warga negara Jepang untuk kemudian datang ke Indonesia dan kemudian bersama-sama melakukan senam gitu ya, dan saya di sana, dan kemudian akhirnya ya meluas. Ketahuan mereka bahwa terpapar setelah yang bersangkutan balik ke Malaysia dan kemudian ke Singapura dan mengumumkan dirinya juga terpapar COVID. Itu fakta yang terjadi gitu ya. Walau-walau, tapi yang menarik sebenarnya adalah bukan soal 2 orang ini saja, tapi karena ini kan sebenarnya adalah implikasi terhadap virus ini yang terus saja berjatuhan korban. Fakta bahwa meskipun jauh sebelumnya ada banyak prediksi, para ahli itu kemudian sempat memberikan harapan positif kepada kita bahwa yang namanya virus pandemi paling banter dia akan bertahan hanya 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan. Pada saat itu gitu ya. Paling tidak mereka misalkan bahwa ada kemudian grafik itu kemudian pada puncaknya akan kemudian turun melandai. Dan ternyata sampai sekarang tidak melandai-melandai. Puncaknya terus gitu ya bergerak. Korban terus berjatuhan. Secara global saja memang kita lihat bahwa jumlah kasus per sampai tanggal 14 Juni itu Juni 2021 itu sudah mencapai pada angka 171.840.744 kasus gitu ya. Dan khusus Indonesia, kalau ditarik masuk Indonesia, jumlah kasus sudah mencapai 2 juta lebih. Dengan angka kematian mencapai pada 54.956 data per 21 Juni. Betapa ganasnya namanya virus corona. Meskipun ada banyak yang kemudian masih bercanda bahwa COVID itu tidak ada. Tapi itu fakta gitu ya. Fakta yang terjadi. Bahkan sampai hari ini justru semakin menggila. Tidak ada yang bisa membantah. Yang terakhir bahkan yang disebut adalah ada varian baru yang ditemukan lagi masuk ke Indonesia. Beberapa daerah sekarang ini statusnya menjadi merah. DKI, hampir semua daerah dinyatakan sudah status merah. Bahkan sebenarnya kalau kita baca, yang menarik adalah ini, misalnya ada di Radar Bogor itu menyebut bahwa pasien COVID itu bahkan sudah antri gitu ya. Jadi begitu sangat ganasnya sekarang. Selain DKI, Jawa Barat, sebelumnya juga Jatim dan Jogja. Bahkan beberapa daerah sekarang ini juga agak ngeri-ngeri, sedap.
Saya kemudian menjadi teringat sebelum kita menjawab pertanyaan tadi adalah, saya menjadi teringat ketika awal-awal COVID itu terjadi di luar, belum masuk Indonesia gitu ya. Meskipun teman-teman para jurnalis sudah mulai gelisah bahwa sebenarnya sudah tanda-tanda itu ada masuk Indonesia gitu. Pada saat itu kita lihat ya, ingat bagaimana reaksi para pejabat kita yang seolah-olah tidak percaya gitu ya. Bahkan agak fonga untuk kemudian menyatakan bahwa COVID itu tidak ada. Misalnya kita ingatlah, ada 3 pejabat kita pada saat itu gitu ya, sempat ya agak nyeleneh pernyataan. Misalnya mantan Menteri Terawan gitu ya, pada saat itu dia Menkes, bersama ada juga pernyataan dari Mahfud MD yang mengaku bahwa itu mendapatkan APBD dari Pak Luhut gitu ya, Menteri Maritim gitu. Seolah-olah menyatakan bahwa COVID itu bisa dilawan dengan doa. Atau kemudian yang lebih nyeleneh adalah Prof Mahfud yang menyatakan bahwa COVID itu ibarat seperti istri gitu ya, yang awalnya kita membayangkan bisa ditaklukkan, ternyata pada saat bersamaan tidak bisa ditaklukkan dan hanya bisa hidup bersama gitu ya. Pernyataan Pak Mahfud ini kemudian kan sempat mengundang reaksi kalau kita ingat. Jadi sekedar mengingatkan saja, teman-teman aktivis perempuan menganggap itu pernyataan yang mencederai karena menganalogikan COVID bersama dengan istri. Kita tidak menjawab pertanyaan atau pernyataan 3 para pejabat itu gitu ya, karena itu adalah ya dosalah, itu pernyataan orang tua gitu ya, dan itu sudah lewat. Bahwa mereka dulu tidak percaya, bahwa mereka dulu seolah-olah tidak yakin ada COVID, dan atau sebaliknya sangat percaya diri bisa melawan COVID itu. Fakta hari ini bahwa COVID sudah menghantam negeri kita. Korban berjatuhan, rumah sakit sempat dinyatakan penuh, dan kemudian yang meninggal kita tahu. Bahkan kuburan khusus untuk COVID disiapkan gitu. Jadi yang harus kita ulas sebenarnya adalah menjawab pertanyaan itu adalah, sekali lagi, apa penyebab gitu ya. Kita tidak akan membahas lagi pernyataan yang dipandang tadi agak nyeleneh oleh para pejabat kita pada saat itu. Tidak elok lah gitu untuk kita membahas lagi, apalagi ini kan orang tua gitu ya. Dan juga pada saat bersamaan kan COVID masih ada ya, dan korban masih berjatuhan. Yang menjadi penting kan sebenarnya adalah bagaimana kita bersatu padu untuk kemudian bersama-sama melawan COVID ini. Itu yang penting. Karena apapun namanya, ini adalah musuh bersama. Meskipun musuhnya kita lihat gitu ya. Sehingga semua potensi, pemerintah harus bekerja maksimal dan masyarakat juga berpartisipasi. Gimana caranya berpartisipasi masyarakat? Ini harus kita bahas gitu ya. Karena kadang juga ada orang yang tidak bisa memisahkan. Ingat, baru saja di channel kemarin kita juga bahas ini soal perbedaan antara penghinaan dengan kritik. Belum apa-apa biasanya merasa bahwa, dan ini yang paling banyak dilakukan oleh pasar untuk kemudian menyerang kita karena seolah-olah kita dipersepsikan untuk menghina. Apalagi pertanyaan tadi itu kan menyebut kesalahan gitu ya. Ini harus kita klarifikasi karena sangat beda antara penghinaan dan kritik. Kritik ini penting untuk kita membangun bersama sebagai partisipasi publik untuk sama-sama bergerak. Caranya adalah tentu publik bisa berpartisipasi kalau kemudian pemerintahnya juga terbuka. Dalam sebuah pemerintahan yang tutup, maka pada saat yang bersamaan secara teori, partisipasi publik pasti sangat rendah. Itu yang kita pahami gitu ya. Dan tertutupnya pemerintah, maka selain partisipasi rendah, kualitas partisipasi juga menjadi rendah. Oke, kita tidak akan, sekali lagi, kita tidak akan membahas di sana. Tapi yang kita akan bahas adalah gimana caranya. Dan publik bisa berpartisipasi kalau kemudian kita tahu apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID. Terlepas apakah itu mengundang kontroversi atau tidak. Karena dalam berbagai hal, di channel juga kita pernah bahas, ada banyak kebijakan pemerintah berkaitan dengan penanganan COVID yang justru kita anggap agak nyeleneh, bahkan kita sebut akal-akalan. Tapi terlepas lagi itu, sekali lagi bahwa penting untuk kita tahu apa yang sudah dilakukan. Misalnya, ingat, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, COVID, sejarahnya COVID pertama masuk, ditemukan. Jadi kita tidak tahu kapan pertama kali masuk Indonesia, karena ini tidak berwujud, tapi korban pertama kali ditemukan 2 orang itu adalah pada tanggal 2 Maret 2020, 2 orang warga Depok. Sekali lagi itu ya, itu Mbak Sinta dengan Bu Maria ditemukan sebagai korban pertama. Jadi beliau adalah pasien pertama 01 dan 02 yang kemudian sekarang sudah mencapai pada angka jutaan, 2 juta per 21 Juni 2021. Itu yang terjadi data di Indonesia gitu ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Ternyata kalau kita cek sebenarnya dari sisi kebijakan, sudah banyak yang dilakukan. Meskipun sekali lagi terlepas dari kontroversinya. Kita cek misalnya. Satu adalah penetapan. Jadi pemerintah sudah menyatakan bahwa pandemi ini, COVID adalah bencana nasional. Apa
kebijakannya. Apa landasannya? Yaitu adalah sudah terbit yang namanya Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang bencana nasional yang menyatakan sebagai yang namanya COVID adalah bencana alam sebagai bencana nasional. Apakah itu terlambat atau tidak? Kita walau-walau. Ini ditetapkan di tanggal 13 April 2020. Beberapa minggu kemudian setelah dinyatakan ada ditemukan korban COVID gitu ya. Juga pada saat bersamaan sebenarnya jauh sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2020 bahkan WHO lebih awal itu sudah menyatakan sebagai bencana global. Walau apakah saya lagi, apakah itu dipandang sebagai tindakan yang lambat atau cepat, itu berada pada persepsi kita masing-masing. Yang pasti pemerintah sudah menyatakan sebagai bencana nasional. Begitu dinyatakan bencana nasional, maka ini sebenarnya menjadi rujukan kepada kita semua, terutama pemerintah untuk mengambil tindakan cepat. Maka pada tanggal 3 April, kembali pemerintah itu kemudian membuat satu kebijakan. Yang namanya adalah kebijakan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Itu dilakukan. Meskipun ada lagi muncul diskusi pada saat itu. Apakah pemerintah serius menghadapi yang namanya COVID atau tidak? Kenapa pilihannya PSBB? Sesungguhnya Indonesia sebenarnya, negara kita itu sudah punya undang-undang nomor 6 tahun 2018 yaitu tentang karantina kesehatan. Di sana sudah sangat jelas, detail apa yang disebut sebagai wabah virus, bagaimana mengatasinya, bagaimana menghadapinya, itu semua sudah jelas sana. Tapi kemudian pemerintah membreakdown dan membuat PP berkaitan dengan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Meskipun ada yang biasa kadang persepsikan, pemerintah suka berubah-ubah. Orang-orang. Yang jelas definisi dalam PP itu adalah pembatasan berskala sosial. Ada banyak kontroversi dalam kebijakan itu. Tapi itulah sebuah kebijakan yang dipilih sebagai solusi awal untuk mencegah, membatasi penularan COVID yang begitu sangat ganas dan begitu bergerak cepat. Kita tidak tahu bagaimana kejadiannya karena korban terus berjatuhan. Yang tentu kemudian kontroversi paling panas pada saat itu, yang paling heboh adalah ketika pemerintah di saat PSBB masih berlaku, korban COVID masih tinggi. Kalau kita mengistilahkan grafik gitu ya, grafik itu masih tinggi, belum melandai gitu ya. Tapi yang terjadi adalah justru pemerintah menerbitkan lagi satu kebijakan yang kontroversial, sangat kontroversial, itu adalah kebijakan pilkada. Argumentasinya sederhana pada saat itu. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara rapat kemudian berdalih, ya sudah, karena tidak ada kepastian kapan COVID berakhir, maka dilaksanakan saja yang namanya pilkada, yaitu adalah pilkada ditetapkan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk 270 kepala daerah yang akan dipilih pada saat itu. Mereka sepakat gitu ya, seolah-olah walau dengan begitu sangat sederhana menyatakan bahwa karena tidak ada kepastian kapan COVID berakhir, maka kita laksanakan saja yang namanya pilkada. Seolah-olah negeri ini akan bubar kalau tidak ada pilkada. Padahal poin utama sebuah negara adalah menjamin keselamatan warganya terhadap virus itu. Itulah esensi sebuah negara. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi dan betul korban berjatuhan dan tidak ada permintaan maaf. Bahkan mereka merasa itu berhasil. Faktanya juga memang ya sudah, karena hasil pilkada itu sekarang beberapa sudah dilantik dan sudah bekerja. Terlepas apapun hasilnya gitu, apapun hasilnya, ada yang PSU dan macam-macam gitu ya. Yang jelas bahwa sudah ada hasil dan kita mengalami itu. Tapi akibat kebijakan itu kemudian menimbulkan reaksi yang kosnya sangat mahal. Karena ini kemudian titik awal tingkat kepercayaan publik terhadap negara, terhadap pemerintah, keseriusannya dalam menangani COVID. Bahkan sebagian masyarakat menyatakan bahwa obat COVID itu ternyata bukan di rumah sakit, bukan di vaksin, dan bukan di mana-mana. Datangkan saja yang namanya agenda pilkada, datangkan saja agenda namanya pilkades atau demokrasi yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan, maka disitulah COVID tidak ada. Definisi COVID itu tidak ada. Itu fakta, tidak bisa dibantah gitu ya. Pernyataan lain, kontroversi yang lain yang terjadi adalah justru pada saat sebelum ada klarifikasi, belum selesai perdebatan soal apakah di pilkada dan COVID itu adalah sesuatu yang dipertentangkan gitu ya, belum selesai perdebatan di sana, muncul lagi kebijakan yang agak kontroversial dari pemerintahnya. Sebelum pilkada ada namanya mudik gitu ya, ada mudik yang kemudian menjadi perdebatan
Yang sempat ini yang namanya ada mudik dan pulang kampung itu. Tapi yang menarik adalah di luar itu, kita ingat yang baru sangat sekarang ini adalah masih berkaitan PSBB, muncul larangan mudik di tahun 2021. Tapi kontroversinya adalah justru pada saat bersamaan warga negara kita dilarang mudik, TKI kita di luar negeri dilarang masuk ke Indonesia, tapi TKA negara asing, tenaga kerja asing dari Cina, dari India, dari mana, bebas masuk Indonesia. Apa yang terjadi? Lagi-lagi ini berkaitan dengan soal kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan Dr. Sawedi yang pernah di channel kita juga ini sudah menyatakan bahwa akibat kebijakan yang banyak menimbulkan kontroversi kepada publik, memancing reaksi yang tidak sehat, bahkan kemudian bisa mengundang yang namanya pembangkangan sosial. Itu yang terjadi pada berkaitan dengan PSBB. Kebijakan yang lain sebenarnya adalah, jadi selain ada Kepres bencana alam, ada bencana nasional, juga sudah ada PP berkaitan dengan PSBB. Jauh sebelumnya juga sebenarnya adalah di tanggal 31 Maret itu ada terbit Perpu peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk kepentingan penanganan COVID. Yang sesungguhnya adalah Perpu terhadap APBN tahun 2020 pada saat itu. Itu kemudian ada muncul Perpu pada tanggal 31 Maret yang dalam Perpu itu setidaknya mengatur beberapa bagiannya, tapi yang paling dekat untuk publik adalah itu berkaitan dengan adanya namanya sebenarnya diatur di sana, yaitu adalah berkaitan dengan penetapan untuk batasan defisit gitu ya. Jadi kalau dulu dalam APBN kita ada undang-undang keuangan gitu ya, ada kita punya undang-undang keuangan tahun 2017 itu sebenarnya menyatakan, tahun 2013 itu menyatakan bahwa batasan defisit APBN kita adalah itu maksimal pada angka 3%. Tapi berkaitan berhubung karena COVID, maka 3% itu kemudian dinyatakan khusus untuk selama COVID sampai tahun 2022 itu tidak ada batasannya namanya defisit. Jadi ada pelonggaran gitu ya. Ada pelonggaran untuk defisit. Dan betul, apa yang terjadi sekarang, laporan BPK di tahun 2020 ini ternyata defisit APBN kita sudah mencapai pada angka 6,14%. Jauh melebihi, melampaui batas maksimal 3% seandainya negara kita normal. Tapi karena kondisinya COVID, ada bencana di situ terjadi, maka kemudian ekonomi kita agak kurang stabil, maka defisit sekarang adalah pada angka 6,4%. Meskipun BPK sudah, hasil auditnya itu sudah memberi warning kepada pemerintah, hati-hati, karena jangan sampai dalam posisi sekarang sepertinya sudah agak lampu merah untuk bisa membayar utang gitu. Kita tidak akan bahas itu karena kita sudah pernah membahas pada edisi berikutnya, di edisi sebelumnya gitu, berkaitan dengan utang negara yang gunung gitu ya, sampai 6.000 triliun. Tapi kita akan bahas adalah soal berapa alokasi anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah berkaitan dengan anggaran COVID setelah ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui DPR menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Yaitu adalah, kalau kita lihat di beberapa data yang kita coba rangkum gitu ya, alokasi dana untuk penanganan COVID itu mencapai pada angka awal sekali di tahun pertama, tahun 2020, pada saat bulan April itu disiapkan anggaran sampai 450 triliun. Lalu kemudian bergerak di akhir-akhir tahun itu kemudian pertama menjadi 801 triliun. 801,86 triliun. Totalnya gitu ya. Dana ini berasal dari APBN yaitu 695 triliun. Lalu kemudian ada dari APBD 78 triliun. Lalu kemudian dari dana desa itu diambil 28 triliun. Alokasi dana yang sampai 800 triliun ini kemana saja? Ini yang penting sebenarnya. Pemerintah itu sudah mengalokasikan dana untuk COVID. Sekali lagi ya, untuk COVID. Meskipun akhirnya sekali lagi kebijakan ini banyak menjadi sorotan publik. Nanti kita lihat misalnya. Untuk kesehatan itu mencapai pada angka 87,55 triliun. Untuk kemudian perlindungan sosial mencapai pada posisi angka 123,46 triliun. Lalu kemudian ada insentif sebenarnya. Insentif untuk dunia usaha 120. Ini yang menjadi perdebatan. Kesehatan cuma 87 triliun. Perlindungan sosial hanya 123 triliun. Tapi untuk dunia usaha itu mencapai pada 120 triliun.
Belum lagi corporate sampai kemudian mencapai 44 triliun gitu ya. Ini yang kita lihat. Sehingga kemudian ada orang publik kemudian bertanya-tanya, kepada siapa sih sebenarnya yang disebut perlindungan sosial? Perlindungan sosial itu yang banyak kemudian menjadi polemik. Karena ya kita tahu Kementerian Sosial sekarang sudah ditangkap oleh KPK dengan tuduhan korupsi. Diskusi yang lain yang berkaitan dengan soal insentif usaha justru ada yang menarik. Karena ada beberapa yang judulnya adalah talangan karena korban akibat dampak COVID. Tapi pada saat bersamaan justru ada beberapa perusahaan, ada BUMN yang ditemukan mengajukan untuk dana talangan, alasan dana talangan COVID. Tapi ternyata sudah memang pada posisi hampir merah, hampir bangkrut gitu ya. Itu jauh sebelum COVID. Misalnya ya Krakatau Steel. Jadi ada banyak masalah di sini yang terjadi. Yang lain sebenarnya adalah kita lihat tahun 2021 apa lagi? Jadi selain dana tadi, kemudian 2021 bertambah lagi. Jadi pemerintah begitu banyak menggelontorkan dana untuk penanganan COVID, tapi apakah itu efektif? Sekali lagi itu tadi pertanyaannya adalah, kalau kita lihat struktur, ada banyak yang sepertinya tidak tepat sasaran. Bahkan sudah ada yang diproses hukum. Selain Kementerian Sosial, yang sudah ditangkap KPK, di beberapa daerah juga sudah ditemukan. Dan bahkan memang agak nyeleneh. Ada beberapa dokumen yang sempat kita dapat, seolah-olah apa-apa saja seluruh mengatasnamakan COVID. Membangun lapangan sepak bola, judulnya adalah dalam rangka penanganan COVID, maka pembangunannya lapangan gitu loh. Kan tidak, meskipun tidak ada COVID, lapangan itu dari dulu infrastruktur itu ada. Tapi walau-walau itu yang terjadi gitu ya. Jadi seolah-olah COVID menjadi taman saja gitu. Nah, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Apakah itu soal kesalahan Pak Jokowi atau tidak? Bukan soal di situ. Tapi yang kita ingin menyatakan bahwa uang rakyat, jadi selain kontroversi kebijakan tadi di atas adalah dana yang begitu besar juga harusnya adalah itu tepat sasaran. Dan yang menjadi penting adalah berkaitan dengan COVID ini, saya kira yang menjadi jauh lebih penting adalah tidak ada pilihan, kembali ke hitannya bahwa membuat banyak kebijakan, membuat banyak aturan berkaitan dengan COVID, kalau ternyata penegakan hukumnya tidak berjalan, maka tidak ada artinya apa-apa. Karena ingat, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa kembali kepada kita semua, tujuan pembentukan hukum itu kan sebenarnya ada 3. Pertama adalah tentu penting ada kepastian hukum. Kalau pemerintah menyatakan dilarang mudik, ya semua dilarang mudik, jangan ada TKA masuk. Masyarakat dilarang keluar, jangan ada warga negara asing yang bebas masuk berkeliaran. Sekali lagi, virus tidak ditahu siapa yang membawa dan siapa yang kena, kecuali kalau sudah terdeteksi. Jadi sekali lagi adalah ini soal penegakan hukum. Yang kedua adalah selain kepastian hukum, ini adalah soal kemanfaatan hukum itu sendiri. Dan yang terpenting adalah ketiga, berkaitan dengan keadilan. Keadilan hukum. Tidak boleh penegakan hukum terjadi di tempat lain lalu kemudian meninggalkan rasa keadilan masyarakat. Karena apabila mengabaikan rasa keadilan dan penegakan hukum, maka yang terjadi adalah pembangkangan sosial. Hati-hati dalam konteks ini. Maka bagi kita sebenarnya adalah kalau kemudian COVID ini bisa dihadapi secara mengajak seluruh publik bergerak untuk melawan COVID, maka pemerintah harus memperlihatkan perilaku yang baik, perilaku yang konsisten. Ketika publik dilarang untuk bepergian ke sana kemari, maka pemerintah tidak boleh juga melakukan kegiatan yang justru menimbulkan rasa antipati. Publik dilarang ke pasar, publik dilarang ke masjid, publik kemudian dilarang anak-anaknya untuk bersekolah, tapi pada saat bersamaan pejabat kita kemana? Cek saja lah di media sosial. Mereka begitu bebas untuk kemudian dengan alasan studi banding, alasan kunjungan kerja, tapi fakta apa yang dilakukan di sana. Seolah-olah COVID itu takut, kalau sudah ada tertulis dalam undangan, tegakkan protokol kesehatan. Sudah ada masker. Padahal menurut Profesor Dr. sekali lagi saya kutip, Profesor Dr. Najib Tustam, guru besar di Unhas dulu gitu ya, itu kemudian menyatakan bahwa sesungguhnya dalam COVID ini tidak ada terminologi yang namanya protokol kesehatan. Kalau merujuk pada undang-undang kesehatan. Meskipun ini hanyalah ikhtiar kita. Tapi bukan menjamin bahwa kalau Anda sudah pakai masker, kalau Anda sudah menjaga jarak, Anda tidak akan terpapar COVID. Salah satu pilihannya adalah mengurangi perjalanan sana kemari, terutama pejabatnya. Karena pejabat kalau melakukan perjalanan keluar, selain Anda melakukan pemborosan anggaran, potensial membawa virus kembali ke daerah asal atau membawa virus ke daerah tujuan, dan yang korban adalah masyarakat yang tidak berdaya. Di tengah kondisi ekonomi sekarang semakin sulit.